menemukan tujuan Tuhan di balik setiap pengalaman. Hello viewers, happy Sunday. Semoga semua kita masih dalam pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memberikan yang terbaik. Kita siapkan semuanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita agungkan Dia. Mari kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Yes Lord. Kau sungguh indah Tuhan. Dan kami terpaku akan Engkau Tuhan. Come on. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Semuanya. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Bahagia Tuhan, kami mengenal Engkau Tuhan. Yes Lord. Thank you Lord, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Come on, sing it. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari. Yes, Jesus. Di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Come on. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu.
terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku. Mari sama-sama katakan, diamku terpaku. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Oh, yeah, yeah. Bahagiaku mengenalmu. Jesus, we worship you. Kau sungguh indah Tuhan. Thank you Jesus. Buat semua Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan. Buat kasih-Mu yang begitu besar Bapa. We just want to worship you. Kami mau menyatakan Tuhan, Kau sungguh indah Tuhan. Dan kami gak akan pernah bisa lari dari kasih-Mu Tuhan. Thank you for your faithfulness Jesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sama-sama katakan, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kami percaya dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Come on. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, dan berharga.
Kami agungkan Engkau Tuhan, Diagungkan, sebab Engkau sungguh indah. Oh Jesus, we worship you. Kau terbesar, Kau terindah, Yes God, Kau terbaik, ini pujian kami Tuhan. Biar menjadi sesuatu yang indah buat Engkau Tuhan. Yes Lord. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh indah Tuhan, sungguh indah, sungguh besar, come on, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan. Yes God, tak terselami bagiku. Sama-sama katakan sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Halo teman-teman Viewers semuanya, apa kabar? Nama saya adalah Beni Pati Nasarani. Kehormatan buat saya pada hari ini bisa berbagi buat teman-teman yang luar biasa. Tapi sebelumnya maafkan saya bahwa saya tidak bisa berdiri, saya harus membagikan sambil duduk karena memang beberapa waktu yang lalu saya mengalami kecelakaan, kaki saya patah dan harus dioperasi sehingga sampai sekarang saya belum bisa berdiri dengan baik dan benar. Tapi tetap saya berharap ini tidak menghalangi kita untuk bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Bahkan hari ini, kalau ada yang suka judul, saya memberi judul apa yang kita akan belajar bersama-sama, yaitu adalah kekuatan yang sejati. Saya percaya bahwa hari-hari ini di tengah-tengah apa yang sedang kita hadapi, kata kekuatan itu menjadi penting banget. Kalau nggak ada kursi roda ini, kalau nggak ada tongkat kruk yang saya harus pakai, kekuatan saya akan terbatas untuk bisa melakukan semua tindakan dan aktivitas. Nah, saya belajar dalam perjalanan kehidupan kita perlu membangun yang namanya kekuatan agar kita bisa melewatinya bersama-sama. Nah, kita akan baca dulu bersama-sama dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat 12-13. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal. Dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wow. Ayat ini ditulis oleh seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Paulus sebenarnya hendak memberitahukan lewat apa yang dia tulis bahwa di dalam perjalanan hidup Paulus, dia telah melewati berbagai macam situasi.
Dia telah melewati berbagai macam musim atau seasons yang perlu dihadapi dalam kehidupannya. Sampai Paulus bisa berkata, saya tahu yang namanya kekurangan, tapi saya juga tahu yang namanya kelimpahan. Itu kan kayak ditarik dari satu titik ujung terendah sampai tertinggi dalam sebuah kehidupan. Saya tahu apa yang namanya kelaparan, bahkan saya juga tahu apa yang namanya kekenyangan. Artinya Paulus telah diizinkan Tuhan melewati berbagai macam musim, berbagai macam keadaan, berbagai macam situasi dalam kehidupannya. Dan dia telah berhasil melewatinya. Karena dia berkata begini, segala perkara dapat kutanggung. Gak ada yang menjadi rahasia buat aku. Itu semuanya dapat saya hadapi. Paulus lagi mau bilang begini sebenarnya. Di dalam hidup kita ada potensi di mana waktu potensi itu keluar, potensi itu punya kemampuan yang namanya begini, dapat menanggung segala perkara dalam kehidupan kita. Nah, sekarang bagaimana kita bisa belajar dari firman Tuhan untuk bisa mengeluarkan kekuatan dan potensi ini sehingga kita dalam keseharian kita, dalam tugas-tugas dan tanggung jawab kita tetap bisa perform yang terbaik untuk yang kita bisa kerjakan bersama-sama. Nah, ada beberapa prinsip yang saya temukan dari apa yang kita belajar bersama-sama. Saya adalah pembicara, saya adalah orang yang terbiasa berbagi tentang prinsip. Saya sangat jarang berbagi tentang metode. Caranya yang pertama begini, langkahnya begini, buatnya seperti ini. Karena saya belajar bahwa setiap orang dengan kekreativitasan yang Tuhan telah taruh dalam masing-masing kehidupannya dapat menemukan metode yang terbaik yang dia dapat kerjakan buat kehidupannya. Tapi prinsip itu yang paling penting. Karena prinsip yang menjadi landasan dari apapun yang kita akan kerjakan, bahkan metode-metode, strategi-strategi apa yang akan lahir, itu perlu lahir dari prinsip yang benar. So, ini ada beberapa prinsip yang kita belajar bersama-sama dari ayat yang kita baru baca tadi. Prinsip yang pertama saya menyebutnya namanya adalah menemukan kekuatan Tuhan di dalam segala perkara. Paulus buat statement, segala perkara dapat saya tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi Paulus lagi bilang begini, kalau saya punya kekuatan itu bukan nguat-nguatin diri. Enggak, saya kuat kok, saya bisa kok. Enggak. Tapi Paulus menyadari bahwa yang membuat dia dapat melewati semuanya, yang membuat dia dapat menanggung segala perkara, karena dia mempercayai kekuatan Tuhanlah yang ada dalam hidupnya dia. Kekuatan Tuhanlah yang bekerja dalam kehidupannya dia. Kekuatan Tuhanlah yang menjadi jawaban atas kehidupannya dia. Sehingga dia dapat menghadapi apapun yang Tuhan telah izinkan dia harus lewati dalam kehidupannya. Anda tahu pasti bagaimana Paulus menjalankan tugasnya. Anda punya Alkitab, pasti kita sering baca. Dia telah melewati bahkan masa-masa yang paling sulit sekalipun. Dia pernah di penjara di tengah-tengah kota. Dia pernah kapalnya hampir karam dan hampir tenggelam. Bahkan dia pernah hampir mati juga sekarang diserang oleh banyak orang. Di tengah-tengah semua yang Paulus telah alami. Kata ini penting. Di dalam segala perkara, kekuatan Tuhanlah yang bekerja. Ada satu peristiwa Paulus yang saya temukan yang luar biasa, yang di situ membuat saya menyadari memang benar. Waktu Tuhan menyatakan hidupnya, waktu Tuhan menyatakan pribadinya, nggak ada yang bisa lawan, saudara. Oke, ya. Dalam kitab Kisah Rasul pasal 14 ayat 19 ada cerita yang seperti ini. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Satu kali Paulus dan Barnabas sedang berjalan dan mengajar, lalu orang-orang dari kota Antiokhia dan Ikonium, mereka membujuk orang-orang yang gak suka dengan pengajaran Paulus. Ini yang mereka lakukan. Mereka menyeret Paulus keluar kota, mereka melempari Paulus dengan batu, sehingga mereka menyangka bahwa Paulus telah mati. Mati artinya tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi. Bahasa Ibraninya namanya koit.
Game over, selesai. Itu yang namanya mati. Mati artinya begini, mereka lempar batu Paulus, udah gak bergerak lagi, itu namanya mati. Mati artinya begini, mereka geser-geser Paulus, udah gak bergerak lagi badannya, itu namanya mati. Kalau jari Paulus masih bergerak sedikit, mereka akan bilang dia belum mati, lempar lagi dengan batu. Mereka mungkin akan lempar lagi, sampai mereka berpikir bahwa dia telah mati. Bisakah Anda membayangkan bagaimana kondisi Paulus pada saat itu? Ini yang saya bayangkan. Baju berlumuran darah, tulang-tulang yang patah, mungkin muka yang hancur gak berbentuk. Bayangkan sebelumnya saja Stefanus meninggal dengan cara yang sama. Dirajam dengan batu. Dan kali ini mereka melakukannya kepada Paulus. Cuma yang menarik saudara, apakah setelah itu firman Tuhan berkata begini, lalu setelah orang-orang semua pergi, datanglah Yohanes dan Petrus, angkat Paulus, dengan terburu-buru dilarikan di UGD, rumah sakit Siloam di Yerusalem. Lalu Paulus masuk ruang ICCU, 3 hari 3 malam. Setelah mulai membaik dipindahkan di kamar rawat inap, 7 hari 7 malam. Lalu Paulus masuk dalam masa-masa recovery. Nggak begitu ceritanya. Yang menarik adalah waktu saya membaca ayat selanjutnya. Ayat yang ke-20 berkata begini. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia. Bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Kata ini muncul. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Bahkan kalau Anda baca 21 dikatakan dan mereka memberitakan Injil di kota Derbe dan memperoleh banyak murid. Wow. Teman-teman, menurut logika, bahkan mungkin menurut ilmu kedokteran, hampir dipastikan tidak mungkin. Orang yang telah dirajam dengan batu, by the way ini batu ya, bukan kapas. Orang yang telah berkali-kali dirajam dengan batu, bisa berdiri dan tetap kepada panggilannya. Alkitab gak bilang begini loh. Lalu 1 bulan kemudian setelah luka-luka Paulus mulai kering. Enggak. Alkitab tidak bilang lalu 3 bulan kemudian setelah trauma Paulus mulai hilang. Karena sekarang Paulus kalau lihat batu teriak tolong. Enggak. Alkitab berkata dan keesokan harinya. Pertanyaan saya, kekuatan manusiakah itu? Atau kita akan bersama-sama mengakui bahwa ketika kekuatan Tuhan keluar dari hidup kita, ketika kekuatan Tuhan termanifestasikan dari hidup kita, disitulah kita masuk dalam zona segala perkara dapat kita tanggung. Pertanyaan saya, siap dirajam batu? Untuk hanya membuktikan bahwa yes, di dalam kita. Kadang ada orang yang udah mau menyerah dalam situasi yang terjadi. Kadang ada orang yang udah mau mundur dari Tuhan. Kadang ada orang yang udah mau lari dari panggilannya. Karena apa yang dihadapi, karena tekanan, karena pressure, karena merasa udah gak kuat lagi. Tapi saya belajar hari ini, kekuatan Tuhanlah yang membuat kita dapat menghadapi segala perkara. Itulah yang kita perlu temukan dan kita manifestasikan lewat kehidupan kita. Dan Tuhan akan memampukannya untuk kita bisa berjalan bersama-sama dengan Dia. Itu prinsip yang pertama. Tapi ada prinsip yang kedua juga yang sangat penting. Saya menyebutnya namanya begini. Menemukan tujuan Tuhan di balik setiap pengalaman. Tahukah sangat penting untuk kita bisa menemukan pembelajaran atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Paulus berkata begini tadi, ayat 12 bilang begini, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Bahkan Paulus bilang begini, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada yang merupakan rahasia bagiku. Paulus berkata, aku tahu apa yang namanya lapar, aku tahu apa yang namanya kekurangan. Paulus nggak bilang begini, saya pernah sih kelaparan, saya pernah sih gagal, saya pernah sih mengalami kelimpahan,
Saya pernah sih mengalami kekurangan. Paulus berkata dengan jelas, saya tahu bagaimana rasanya. Nah, kata tahu itulah yang paling penting. Masalah kelaparan, masalah kelimpahan, masalah kekenyangan, masalah kekurangan, itu adalah proses kehidupan. Tapi yang paling penting bukan masalah apa yang kamu punya hari ini, atau masalah apa yang kamu gak punya hari ini. Yang paling penting adalah kamu tahu gak kenapa kamu punya bisnis seperti ini hari ini. Kamu tahu gak kenapa hari ini kamu belum punya apa-apa. Mungkin kalau kita ambil konteks dari ayat yang kita baru baca ya. Tapi pertanyaannya adalah kita perlu tahu kenapa itu terjadi. Kita perlu tahu setiap fase dalam kehidupan kita. Kita perlu menemukan yang namanya pembelajaran. Kata tahu itu berasal dari sebuah kata yang bernama eido. Eido itu punya 3 arti. Arti yang pertama adalah to know how. Arti yang kedua adalah get knowledge. Tapi arti yang ketiga adalah to be skilled in. Itu dari kata eido. Jadi waktu Paulus lagi bilang begini, saya eido sama kekurangan. Artinya Paulus lagi bilang begini, I know how. Saya tahu bagaimana menghadapi kekurangan di hidup saya. Waktu Paulus lagi bilang gini, saya eido sama kelimpahan. Paulus lagi bilang begini, saya punya pengetahuan, I get knowledge. Saya punya pengetahuan tentang bagaimana saya harus menjalankan hidup di saat saya sedang mengalami kelimpahan dalam hidup saya. Waktu Paulus lagi bilang begini, saya eido sama kelaparan. Paulus lagi bilang gini, saya ahlinya menghadapi di saat saya sedang mengalami kelaparan, kekurangan, bahkan kelimpahan sekalipun. Nah, kata eido itulah yang paling penting, yang perlu terbangun dalam keseharian kita, sehingga apapun yang kita hadapi di depan kita, selama kita punya pemahaman yang baik, kita punya pemahaman yang benar, itu yang menolong kita untuk bisa melewati segala momen, segala kondisi, segala situasi dalam kehidupan ini. Karena kita akan sampai pada sebuah realita, tidak semua hal bisa kita rubah dalam hidup. Nggak semua hal bisa kita kontrol dalam hidup. Nggak semua hal bisa semua sesuai dengan apa yang kita mau dalam hidup. Tapi satu hal yang saya belajar, ada hal-hal yang memang kita nggak bisa lakukan. Cuma masalahnya orang stres karena pengen merubah sebuah situasi yang kadang situasi tersebut tidak bisa berubah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapinya. Ini yang paling penting, ya. Yaitu adalah membangun kemampuan pemahaman, membangun kemampuan memiliki pemaknaan hidup, pembelajaran hidup dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya sering memberi nama ini adalah reframing. Reframing artinya membingkai ulang. Definisinya adalah begini, membingkai ulang sebuah peristiwa sehingga kita bisa menemukan makna yang baru atas peristiwa tersebut dan akhirnya kita punya respon yang berdaya, respon yang membangun atas peristiwa tersebut. Karena realitanya adalah tidak semua peristiwa bisa kita rubah. Tapi orang pengen banget itu berubah, tapi realitanya nggak seperti itu. Itu namanya reframing, membingkai ulang sebuah peristiwa sehingga maknanya menjadi berbeda. Contoh sederhana aja. Misalnya Anda punya gambar tengkorak yang serem gitu ya. Gambarnya serem banget tengkoraknya. Tapi Anda kasih bingkai. Bingkainya gambar Hello Kitty, gambar warna balon-balon, warna pink gitu ya. Kemungkinan beberapa orang ketika melihat gambar tersebut mungkin nggak jadi serem lagi. Meskipun tengkoraknya masih ada. Tapi pemaknaan tentang gambar berubah. Misalnya Anda nonton film horor yang paling serem, entah film apa gitu ya. Tapi ketika Anda nonton film horor, suaranya Anda mute, Anda kecilin. Nah, Anda ganti suara Donald Bebek atau Chipmunks gitu ya. Mungkin orang akan berubah tertawa dengan nonton film horor tersebut. Filmnya masih ada, kondisinya masih tetap sama, tapi ketika dibingkai ulang, orang menemukan pemaknaan yang baru. Ketika makna yang baru berubah, sikap berubah. Nah, yang orang sering coba adalah ganti tengkoraknya, ganti film horornya. Sometimes kita nggak bisa rubah itu, saudara. Sometimes kita nggak bisa rubah itu. Satu kali saya sedang naik mobil dengan bapak rohani saya, namanya Kak Jonathan Patiasina. JJ sangat kenal dengan Kak Jo ini. Kami berdua naik kendaraan dari Jakarta ke Bandung, udah lama sekali. Dan
Pada saat itu kami naik mobil, saya menyetir gitu ya, dia tidur di sebelah saya. Dan perjalanan Jakarta ke Bandung yang harusnya 2,5 jam, bayangkan hari itu hari biasa, ya, bukan hari libur. Lalu jembatan tol Cikampek yang di atas belum jadi, baru lewat bawah aja. Jadi perjalanan yang harusnya 2,5 jam, itu kami hampir sampai 7-8 jam baru sampai di kota Bandung. Sepanjang jalan saya mengeluh, aduh, harusnya kita berangkatnya pagian. Aduh, harusnya kita naik kereta aja tadi ya. Aduh, kok di mobil nggak jalan-jalan ya. Aduh, sampai kapan ini kita sampai di Bandung? Saya mengeluh karena saya pikir Kak Jo tidur. Tapi ternyata dia nggak tidur. Terus tiba-tiba dia terbangun dan dia lihat saya. Dia bilang begini, Abeng, kalau kamu merasakan macet, itu artinya kamu punya mobil. Tiba-tiba saya terdiam. Terus dia bilang, karena orang yang punya mobil aja yang bisa merasakan macet. Teman-teman, itu saya kayak dapat sebuah makna yang baru. Oh, ternyata macet itu bukan cuma tentang sesuatu yang menyebalkan, sesuatu yang melelahkan, tapi ternyata macet berbicara bahwa Tuhan mengizinkan memberikan berkat kepada saya, sebuah kendaraan yang bisa saya miliki, sebagai tandanya adalah ya memang saya harus mengalaminya salah satunya. Nah, itu makna saya langsung berubah. Karena memang benar cuma orang yang bisa punya mobil yang bisa merasakan macet. Orang jalan kaki mah jalan terus aja. Bahkan motor bisa nyelip-nyelip aja. Waktu makna itu berubah, saya seperti mengerti, oh ini toh. Kondisinya nggak berubah. Itu nggak tiba-tiba malaikat turun, jalan terbelah, mobil hilang, lurus sepi. Kita terus jalan, enggak, tetap ngantri, tetap macet, tetap 7-8 jam. Tapi sejak saat itu, pemaknaan baru yang saya temukan merubah sikap saya. Saya enggak lagi komplain, saya enggak lagi mengeluh. Saya melewati macet dengan bersyukur, karena Tuhan telah memberkati saya sebuah kendaraan. Kadang kita pengen rubah situasinya, tapi kita perlu belajar bahwa kita perlu menemukan pembelajaran. Eido itu katanya. Beberapa dari Anda mungkin tahu, saya udah beberapa kali cerita. Terakhir di Fuse Living, acara kemarin yang di-initiate oleh Iur dan Angel, luar biasa. Para couples, pasangan-pasangan keluarga muda gitu ya. Saya bercerita tentang pengalaman saya. 9 tahun pakai narkoba. Hancur semuanya. Kehilangan pendidikan, kehilangan pekerjaan, keluarga berantakan. Saya overdosis berkali-kali, dicari polisi sempat juga, terlibat dengan bandar dan semuanya habis-habisan. Sampai kira-kira tahun 1999, perjumpaan saya dengan pribadi yang bernama Yesus merubah semua hidup saya. Nah, yang saya mau cerita adalah setelah itu, saya mau membangun kembali kehidupan saya. Saya sudah bebas dari narkoba, tapi setiap saya mau membangun kembali kehidupan saya seperti kayak tertabrak sama sebuah realita yang berkata begini, lu mau kerja di mana? Itu saya berpikir keras, teman-teman. Kira-kira perusahaan mana yang mau terima ya? Kalau ternyata di CV-nya tertulis mantan pecandu narkoba. Orang tua mana yang rela mengizinkan anaknya dinikahkan ketika dia tahu bahwa calonnya adalah mantan pecandu narkoba? Saya sudah selesai, saya udah gak pakai narkoba, saya sudah bebas. Tapi setiap saya mau berjalan ke depan, selalu kayak ada rantai masa lalu yang ikat saya, yang membuat saya gak bisa kemana-mana. Dan ini yang terjadi kan, kalau ada hal yang paling gak enak namanya menyesal. Tapi saya gak mungkin bisa merubah masa lalu saya. Tidak ada yang bisa kembali ke masa lalu dan merubah masa lalu. Saya sering bilang, cuma di dunia ini cuma ada satu orang yang dapat merubah masa lalu. Namanya adalah Doraemon gitu. Karena dia punya pintu ajaib. Kita nggak punya pintu ajaib. Saya bertahun-tahun saya bergumul sama situasi ini. Sampai satu hari saya ambil sebuah keputusan. Saya berdamai dengan masa lalu saya. Saya perlu selesai dengan masa lalu saya. Saya seperti kayak datang ke masa lalu dan berkata, terima kasih masa lalu. Ini menyakitkan sekali. Harganya mahal yang saya harus bayar. Saya harus melewati jalan yang sangat berat pada saat itu. Tapi saya bersyukur kalau saya harus melewati semuanya.
waktu saya berdamai dengan masa lalu saya, dan di dalam perenungan-perenungan saya mulai mereframe, menemukan makna yang baru dari apa yang telah saya alami. Ini pemaknaan yang baru yang saya temukan, bahwa kalau Tuhan mengizinkan saya mengalami semua hal itu, mungkin agar satu hari nanti ada orang-orang yang melewati jalan yang pernah saya lewatin. Kalau dulu saya harus sendirian berjuang di situ, setidaknya kali ini saya bisa ada di sebelah mereka, berbagi hidup sama mereka, berkata sama mereka, dulu saya juga pernah ada di situ, tapi sekarang saya sudah ada di sini. Kalau saya yang dulu ada di situ sekarang bisa ada di sini, kamu yang hari ini sedang berjuang dan struggling di situ, pasti juga bisa bersama-sama dengan saya yang ada di sini. Teman-teman, sejujurnya sampai hari ini nggak terhitung berapa orang yang Tuhan izinkan hanya untuk mampir di hidup saya, di mana saya bisa berbagi, bercerita dengan semua orang-orang ini. Disitulah saya mulai menemukan, oh ternyata inilah yang saya harus jalankan. Semuanya berubah setelah itu. Saya punya banyak cerita yang gak mungkin saya ceritakan semuanya, tapi disitulah saya mulai belajar. Satu kali ada seorang anak gadis lah, dia bawa abangnya, kakaknya laki-laki ke rumah pagi-pagi. Cuma waktu dia datang pagi-pagi itu kondisinya samurai nempel di sini, luka bacok di muka, luka bacok di badan, luka-luka bacok semua. Saya kaget, saya bilang ini bukan UGD, kok dibawa ke sini? Tolong abang saya, Kak. Kenapa? Nah, abangnya ini dia adalah bandar narkoba, dan dia adalah debt collector, dan dia adalah hunter, pembunuh bayaran. Nah, dan dia lagi pakai sabu-sabu, ribut sama abangnya lagi, disamurai sama abangnya, hampir dibunuh. Adiknya yang perempuan ambil segera dan bawa ke saya. Saya tahu rasanya sampah kayak apa. Saya pernah banget dibuang sama orang, dipandang sebelah mata, dan gak punya harapan lagi. Karena itu akhirnya saya putuskan bawa dia dan kita tinggal bersama-sama. Dan sekarang dia menjadi salah satu hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Bahkan memimpin sebuah gereja besar di daerah Depok. Saya bisa habiskan waktu dengan bercerita. Tapi di sini saya belajar bersama-sama. Apa yang dulu kita anggap sampah, apa yang dulu kita anggap aib mungkin, di tangan Tuhan akan jadi emas buat orang lain di hari depan. Kamu dulu merasa saya pernah gagal dalam bisnis yang hancur, saya pernah gagal dalam bangun usahanya, tapi ketika dulu kita belajar menemukan pemaknaan dari situ, satu hari nanti ada orang-orang yang mau berhenti dengan bisnis, ada orang-orang yang hampir merasa gagal sama usahanya, ketemu dengan kamu dan mereka terselamatkan karena kamu hadir dalam hidup mereka. Mohon maaf ya, saya pernah diperkosa, mungkin kita berkata. Saya pernah dihianati, disakiti, diambil, direnggut semuanya. Saya udah merasa gak berharga, mau bunuh diri juga udah gak bisa. Udah merupakan rasa udah kayak sampah. Tapi waktu kita mulai bangkit dan menemukan pembelajaran, bayangkan berapa banyak nanti gadis-gadis yang akan kamu tolong ke depan ketika mereka sedang mengalami situasi yang pernah kamu alami. Jangan pernah anggap remeh apa yang telah terjadi. Tapi kita perlu membangun yang namanya eido, menemukan pemahaman, dan di balik pemahaman itulah kita akan, yang Alkitab sering bilang, yang orang-orang Kristen sering bilang, menjadi berkat, menjadi jawaban, menjadi mujizat buat banyak orang di luar sana. Jangan menyerah, jangan berhenti atas apa yang pernah terjadi, tapi izinkanlah kita menemukan pembelajaran kehidupan yang terbaik dan berjalan maju ke depan dan lewatin semuanya. Saya berharap dua pesan sederhana ini dapat menolong teman-teman semuanya untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab dimanapun teman-teman berada. Saya berharap kalian tetap punya harapan bahwa kekuatan yang sejati ditemukan selalu di dalam Tuhan yang hidup dalam setiap kehidupan kita. Dan temukanlah pembelajaran demi pembelajaran
dari setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Harapan saya itu akan membawa kita dapat melakukan apa yang firman Tuhan bilang begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur biarlah pesan sederhana ini dapat menolong kami untuk bisa berjalan ke depan, menghadapi bahkan masa-masa sulit sekalipun, untuk bisa menyadarkan seluruh keberadaan diri kami bahwa kekuatan Tuhanlah itu yang terpenting yang perlu terbangun dalam setiap kehidupan kami, bahkan di dalam apa yang kami kerjakan dalam kehidupan ini. Berkati Pastor JJ dan keluarga, Pastor Onat dan keluarga, Pastor Gary, Pastor Grace dan keluarga, dan seluruh tim leadership yang ada di Fuse. Tuhan, aku berdoa sekali lagi, pakai komunitas ini untuk memenangkan banyak orang di generasi ini dan di kota dan di bangsa ini, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih buat pesan pada hari ini, kiranya Tuhan yang meneguhkannya dan kami bisa membangunnya, dan di atasnya Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa dan syukur. Haleluya. Amin. God bless you teman-teman.